Hey ho Pop Gengs kesayangan aku. Musim ujian udah lewat nih. Selamat buat kamu yang udah berusaha maksimal dan berhasil melewati ujian kali ini ya. Apapun hasilnya, setidaknya kamu udah berusaha kan? Pokoknya aku bangga sama kamu. Soalnya aku tahu gak semua ujian bisa berjalan lancar, karena gak sedikit yang bikin kesel seperti berbagai soal dan jawaban ujian sekolah yang kacau abis berikut ini. Oke, kita mulai dari sederet soal ujian dulu ya. Soal pertama datang dari pelajaran matematika. Jadi soalnya itu adalah ongkos sekali naik angkot 1.500. Dino naik 2 kali nih naik angkot. Terus Bayu bawa 1 lembar uang 5.000. Sisa uang Dino adalah titik-titik rupiah. Berapa? Hayo. Nah loh, yang bawa duit Bayu, kok yang ditanya sisa duitnya malah si Dino sih? Atau jangan-jangan Dino sama Bayu ini saudaraan? Atau Dino gak perlu bayar karena duduk di pintu sambil ngamen? Lagian berapa sih emang jawaban yang bener? Ada di pilihan gak sih? Baik, selanjutnya ada beberapa soal UAS nih semester ganjil SMAN 1 Babakan Kabupaten Cirebon. Ayo, anak Cirebon mana nih? Aku bacain ya soalnya. Siapa tahu kamu malah bisa nemu jawabannya, karena aku udah pusing. Yang pertama ada soal fisika, yang bunyinya itu kayak gini nih. Malam Jumat Kliwon tidak ada angin, tidak ada hujan, kreket-kreket pintu terbuka. Berarti ada apa? Nah lo, ini soal fisika apa soal DP misteri sih? Baik, soal yang kedua. Ketika kita ada berdiri diam di pinggir jalan, lalu wes ada Innova yang lewat, maka tubuh kita akan tertarik ke arah Innova. Itu karena apa? Iya elah, ini guru yang bikin soal sales mobil kali ya. Dan yang terakhir juga soal fisika nih. Air mendidih menjelang maghrib. Masukkan ke termos, lalu menjelang sahur. Subhanallah, itu air yang di termos tetap panas. Nikmatnya nyeduh kopi melengkapi sahur. Alhamdulillah, Allah menjaga air di termos tetap panas melalui proses apa? Pertanyaannya sih serius, cuman kalimatnya itu loh. Apa nggak auto haus nih siswa yang lagi ujian? Nah, soal-soal ini viral di medsos tahun 2018 lalu. Dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan Cirebon bernama Kasanudin Johari mengaku pembuatan soal yang nyeleneh ini emang jadi bagian dari strategi pembelajaran. Biar gak stres katanya jawab soal fisika. Stres kagak, ngakak iya sih Pak. Next, ada soal matematika buat anak SD deh kayaknya. Ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Elah dalah. Bener juga sih jawabannya adek ini. Mending gak usah bikin kue deh. Pertanyaannya emang bener-bener dah. Emosi aku bacanya. Ini juga nih. Bu Tias membuat 17 kue donat. Mei membuat 14 kue donat. Siapakah yang membuat kue bolu lebih banyak? Menurut lo, Cuk, hello, yang dibikin donat kok yang ditanyain malah kue bolu sih? Ayah wae nih ah. Begitu juga dengan soal ujian mengenai aktivitas ibu di rumah ini nih. Ibu memasak selama 1 jam. Ibu memulai memasak pukul 5 pagi. Pukul berapakah ibu selesai mencuci? Baru kelas 2 SD udah dapat ujian ngeselin kayak gini ya. Gedenya jadi apa coba ya? Pas kecil udah stres duluan, kasiannya sungguh terlalu. Kalau soal tadi bikin auto lapar dan ngiler karena bahas soal kue, soal ujian yang ini tuh bisa bikin para bucin auto baper. Nggak ngadi-ngadi, ada soal yang pertanyaannya tuh kayak gini. Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal apabila pilihan jawabannya ada A. Banyak makan seenaknya. B. Banyak tidur. C. Olahraga teratur. D. Makan. E. Banyak pacar. Ide.
bisa bikin buyar konsentrasi ujian nih kalau soalnya kayak gini. Apalagi yang baru diputusin sama pacar, bisa nggak kelar-kelar tuh melamunnya. Tapi ngomong-ngomong, ini jawabannya yang bener yang mana sih? Daya tahan tubuh kan harus tidur yang cukup kan? Olahraga teratur, sama makan yang teratur. Gak cuma satu dong jawabannya, berarti semuanya. Sama juga nih sama soal yang ini nih. Ada berapakah unsur gaya pacaran yang sehat? Wadidaw. Bisa bikin salfok dan negative thinking gak sih soalnya? Jawabannya apa nih Pop Gengs? Sekarang, mari kita membahas soal ujian seni. Ada 3 soal yang kacau abis sih. Perhatiin deh soal nomor 2. Deng 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 dada deng 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 dada deng deng. Suara alat musik apakah itu? Wah. Ngaco banget nih gurunya bikin soal ya. Terus soal nomor 3 disuruh tuliskan suara biola. Gila nggak tuh? Emang pernah diajarin kayak gitu? Suara biola kalau ditulis jadi kayak gimana? Ngek ngok gitu ya? Ketahu deh. Soal nomor 4 juga sama kacaunya nih. Suara suling disuruh tulis. Hah? Kalau kamu nemu soal kayak gini, kamu bakal tulis apa, Pop Gengs? Bayangin Pop Gengs, kalau semua soal ujian sekolah kamu kayak gini kacaunya. Auto mendidih gak tuh otak? Apalagi kalau soalnya malah ditanyain pemain sinetron yang belum kamu tonton kayak gini nih. Film sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, pemeran utamanya adalah... Udah pertanyaannya asal, susunan kalimat tanyanya juga salah. Terus kenapa ada kata film, ada kata sinetron juga di situ? Film ya film, sinetron mah beda. Tau lah. Gak cuma satu nih, ternyata soal ujian tema sinetron ada juga nih yang lebih dulu viral. Pas zaman tukang bubur naik haji sama Utaran. Wah, ini gurunya kayaknya mengira semua muridnya kalau pulang kerja cuma nonton sinetron doang kali ya kayak dia. Terus ini nih ada soal yang udah lumayan lama sih sebenarnya, tapi tetap menjadi misteri. Soal ujian nasional tahun 2008 tipe A. Pertanyaannya itu adalah 2 buah dadu dilempar ke bla 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 dan seterusnya. Ini maksudnya yang bikin soal apa sih? Pengen ngelawak? Garing ah. Next, kita pindah ke mata pelajaran agama. Soal pertanyaannya adalah, waktu yang biasa digunakan orang-orang untuk melakukan kejahatan adalah... Pilihan jawabannya ada A. Asar, B. Duhur, C. Subuh, D. Duha. Lah, orang ngelakuin kejahatan kan gak pandang waktu ya? Kalau kata Bang Napi dulu, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah, sekarang kita beralih ke berbagai jawaban nyeleneh dari soal ujian. Yang pertama ini ada jawaban dari pertanyaan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Yang dijawab bukannya runtuh malah menikah lagi dong. Tapi nggak salah sih. Emang di kehidupan nyata kayak gitu ya? Terus ada jawaban benar dari sekian pertanyaan. Adiknya salah tangkap atau kelewat cerdas kali ya? Instruksinya sih emang kayak gitu. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Aku yakin gurunya pasti auto ngakak pas nemu ini pertama kali. Sama cerdasnya anak yang ngisi soal esai ini nih. Disuruh nulis cerita 80-100 kata, yang diisi benar. Cuman tulisnya angka beneran 80-100 kata. Begitupun jawaban dari ujian anak TK ini nih. Kan cuma disuruh warnai 3 ekor ikan, nak. Yang diwarnai emang cuma ekornya doang. Salahnya di mana itu? Nggak salah kan? Tapi aku yakin gurunya auto bilang, gak gitu juga kali Memuna. Ada lagi nih, jawaban dari soal anak SD, mungkin kelas 1 kali. Disuruh melengkapi titik-titik lagu pelangi.
Pas bagian terakhirnya, bikin bangga kakaknya yang baca dong. Yang mestinya pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, diisi Atem Mahmud. Kan nggak salah, soalnya pencipta lagunya emang Atem Mahmud kan. Dan yang terakhir ada jawaban dari soal ujian seni lagi nih. Disuruh menyebutkan nama gerakan tari yang ada pada gambar. Doi ingatnya tarian di TikTok dong.